Oh nice. Gila teman-teman, murah sekali ya. Bangunan kurang lebih cuma 1,5, terus dia renovasi segala macam, tambah interior isi cuma 1,1, 2,6, tapi dia bisa dapat kos-kosan 20 kamar, harga sewanya 2,3 juta. Gila, ini ya kebang aja udah tutup mata untuk bisa nyelesain ini semua. Ini yang namanya beli propertinya nggak pakai modal sama sekali, karena posisinya uangnya bisa ditarik lagi. Oke, jadi hari ini kita lagi ada kesempatan untuk kunjungan ke salah satu alumni First Class Investor School. Nah, yang menarik, dia lagi cerita kalau barusan akuisisi sebuah kos-kosan tua yang dianggap orang lain tuh kosannya sial. Karena kosan ini sudah berpindah dalam waktu 1 tahun, pindah 3 kali. Dan pindahnya semakin dipindahin semakin murah. Tapi karena yang ambil adalah anak-anak dari First Class Investor School, jadinya bisa diubah jadi mesin uang dan sekarang bisa dijual 2 kali lipat. Dari yang harganya itu dulu 2,5 M, turun jadi 1,8, turun jadi 1,5, dan sekarang di appraisal sama perbankan itu bisa nilainya 4 miliar. Ini cerita yang sangat inspiratif banget bahwa ternyata kalau kalian itu punya properti tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan benar, propertinya akan jadi sampah. Dan beliau, Koroy ini, bisa membuat sesuatu yang dianggap sial sama orang lain itu menjadi sebuah tambang emas. Nah, kita akan saksikan bareng-bareng gimana sih kos-kosannya yang diubah itu, sebelumnya seperti apa, jadinya seperti apa. Ini aku kasih cuplikannya dulu, kos-kosan sebelum di tangan Koroy ini. Hai, balik lagi di channelnya Anthony, dan hari ini kita lagi mengunjungi salah satu alumni dari First Class Property School. Nah, Koroy, Iya. ini adalah pencapaian yang luar biasa karena Koroy ini sebenarnya sudah beberapa kali akuisisi kos-kosan ya, Kok ya? Betul, betul. Nah, ini adalah kos-kosan yang berapa? Ini yang keempat. Keempat ya? Iya. Dan keempat ini kebetulan Koroy ngajak aku untuk datang ngelihat kos-kosannya. Ini karena ukurannya cuma 7 meter aja, tapi bisa disewain dengan harga 2,3 juta. Makanya dia suruh datang ke sini dan kondisinya tuh full. Betul, Ya. 100% okupansi. 100% okupansi Iya. ya? Ini daerah mana, Koroy? Ini Petamburan. Petamburan? Iya, Sleepy. Sleepy ya? Iya, dekat sama Ben Hill, sekitar sekitar 1 kilo lah kalau dari Ben Hill, yang premium area di situ. Nah, Koroy ini alasan pertama kali itu masuk ke dunia kos-kosan tuh kenapa, Koroy? Karena lihat Ko Anthony sih sebenarnya sih, lihat YouTube, lihat searching, terus itu ngelihat kayak ternyata kosan itu bisa ROI-nya bisa di atas 10%, bisa 12%, terus kayak lebih menarik daripada obligasi, deposito, lihat-lihat terus asetnya juga nilainya bertambah. Maka dari itu kayak kenapa sih nggak coba kos-kosan aja gitu. Tapi sebenarnya kalau dari Koroy sendiri itu background pertamanya itu kan bisnis ya? Betul, aku Ada bisnis. HP ya? Iya, betul. Nah, kenapa pivot banget gitu? Maksudnya kan dikembangin ke bisnis aja juga bisa kan sebenarnya uangnya itu. Cuma kan harus ada pembagian yang mana safety, mana yang risk management issue aja sih sebenarnya sih. Lebih bikin ke portfolio, tapi kalau ini kan kayaknya kosan kan kayak stabil, income-nya udah pasti. Lebih stabil gitu, dan nilai asetnya juga terus naik sih. Ini kan kosan ke Koroy yang keempat. Yang pertama itu kan kurang lebih ada berapa puluh kamar gitu ya, Kok ya? Ada 104 kamar. 104 kamar. Ini luar biasa loh. Kalau yang pertama 104 kamar ya gitu. Itu sekitar 50-an. 50-an. Iya. Ya gini? Ini 20 kamar kebetulan. Ini 20 kamar. Iya. Oke. Nah, ini Koroy mungkin bisa diceritain ya, maksudnya dulu pertama kali beli di sini awalnya tuh kenapa, Koroy? Karena ditawarin sih dari agent ya? properti, iya, ada tanah nih di sini. Tapi yang aku agak kaget tuh kenapa nih kurang laku, ternyata lebarnya cuma sekitar 3 meter. Ini lebar cuma 3 meter? Tuh, 3 meter lebih sedikit lah. Tapi Koroy waktu pertama kali datang itu ngelihatnya memang
kosannya itu sudah bener-bener jadi semua kan yang kayak gini ya? Iya, tapi dalam kondisi yang agak kurang enak dilihat lah ya. Lihat ya. Pemisahannya pakai triplek, kamar mandinya jongkok, kamar mandi luar, Ya, terus catnya berantakan, jadi situasinya sangat kurang. Layak ya. Iya, sangat tidak layak. Oke, coba kita masuk ke dalamnya ya biar Bapak Ibu juga bisa dapat gambaran. Kira-kira luasan yang 7 meter itu seperti apa dengan harga sewa 2,3 juta seperti apa? Memang ini agak unik ya guys, karena kalau di Jakarta itu banyak yang tidak menggunakan parkiran. Entah kenapa parkirannya itu hanya memenuhi 30% aja ya? Iya, sekitar 30%. Bahkan kadang-kadang mungkin cuma 5 motor aja dari 20 kamar yang ada sih. Padahal 2,3 juta ya? Iya, 2,3 juta betul. Ada nggak case yang sebelum-sebelumnya itu yang harganya lebih tinggi lagi tapi nggak pakai kendaraan juga? Selama ini kan belajar nih dari sebelumnya. Pertama kamar saya itu luasnya sekitar 10 meter. Terus kok masih laku? Saya rubah ke 9 meter. Kok masih laku? Udah deh, saya coba buat 8. Kok masih laku? Yaudah deh, saya buat lebih kecil lagi jadi 7 meter. Lama-lama udah kayak di Hongkong. Oke. Ini trial and error aja sih. Oke. Kenapa ada keramik ini? Sebelumnya bocor? Sebelumnya emang ada. Ada ya? Udah ada. Dari awalnya memang udah ada. Oh, oke. Di perbaikan itu cuma di warna cat, warna abu ini. Terus perbaikan tuh ya cat-cat pintu begini. Sama paling penambahan AC. Sebelumnya nggak ada AC sama sekali. Jadi semuanya pakai kipas angin. Ini token semua dibikin di depan semua ya? Iya, token semuanya di sini semua. Oke. Kenapa sebelumnya juga udah ada di sini atau? Nggak ada tokennya. Jadi mereka semuanya satu listrik aja, sentral. Oh. Jadi sejak saya renov sendiri, saya bikin 20 token ini. 20 token ini ya? Jadi listrik itu di luar dari harga sewa. Wah, nice. Ini di lantai 1 ada apa? Lantai 1 itu kamar aja, dan ini lorongnya cuma 60 cm. Itu lebih parah lagi daripada tempatku. Kalau aku dulu kan cari 80, dia 60. Iya, ini 60 cm. Dan ini kita buat di sini itu rak sepatunya itu nempel di sini. Jadi di dalamnya. Iya. Luar biasa loh dia bikin di sini. Oh iya, nice. Ini nggak gitu kelihatan ya? Iya, karena ruangannya kan cuma 60 cm ya. Kalau ada sepatu, di bagian dalamnya meja ya berarti ya? Ada meja bawahnya. Oh iya, biasa biar itu ya. Jadi nggak kelihatan rak sepatu. Nggak kelihatan ya awalnya. Iya. Benar. Iya, ini ada rak sepatunya di sini. Ini berarti nggak ada akses cahaya keluar? Kalau lantai 1 nggak ada. Lantai 1 nggak ada? Nggak ada. Dibikin lebih murah kok? Enggak, sama. Sama juga? Dan selalu full juga. Oh. Nggak bermasalah ya? Enggak sih. Kemarin ya, kalau di tempatku, ini kita udah pakai air rooster gitu. Oh. Jadi ada buangan keluarnya gitu. Aku sih sebenarnya sih nggak ada ya. Cuma dia kan atapnya tinggi, terus ada exhaust. Jadi pengeluaran sirkulasi udaranya. Sini ada exhaust? Ada di toilet. Oh, toiletnya doang? Iya. Oke. Exhaust toilet. Oh, ini CCTV sama router ya? Iya. Ini beli jadi atau gimana? Ini ambil 1,4 juta. Semuanya? Pintunya. Sama Aku udah pasang. Sama kuset? Iya, yang aku cerita itu. Yang udah paling murah se-Indo. Sama ganggang ini? Semuanya. Ganggang satu set semuanya udah termasuk pasang. Sama ini kok? Sama itunya juga. Hah? Iya. Ini aku cerita yang dia lagi ngerjain itu. Murah banget ya? Iya. Bagus lagi dia? Iya. Hebat ini bisa korek. Ini orang berdua aja nggak lewat ya. Ini sengaja dibikin gini ya? Iya, kan ada lampunya. Oh, ada lighting satu lagi ya? Ada lighting satu lagi. Warna kuning orange ini. Ini sudah keramiknya udah kayak gini atau keramik ini awal? Oh, ini keramik awal semua? Betul. Oh, pantesan. Harusnya potongannya kan rapi ya? Iya. Di 60. Jadi nggak diganti ya? Nggak diganti sama sekali. Pintu juga nggak diganti nih. Iya. Pintu Yamanya. Iya bener harus dipertahankan ini. Ini juga biar efisien. Kalau ini diganti nih, yang hitam ini. Oh, ini ganti. Aslinya keramiknya kayak gini. Aslinya mana? Abu. Oh, abu ini ya. Abu yang plain ini. Kan buat lebar tangganya aja ya. Ini mungkin 60 juga kali ya? Atau 50 ya? Oh, 70. Iya. Lebarnya 70. Wah, kalau di lantai 2 enak ya? Iya, ini dapurnya. Oh. Ini ada kulkas bersama, ada dispenser, tempat naruh bumbu dapur sama microwave. Oh.
Ini dapurnya di mana? Dapur bersama. Dapur bersama. Iya, cuma ada satu, ini aja. Oh, di sini. Iya. Oh, nice. Ya. Ini ada microwave juga. Jadi dapurnya ini deket sama pencahayaan dari luar. Betul. Ini enak banget nih, bener. Ya nyaman sih ini. Dia dibikin tinggi kayak gini, dia udah dapat sama pencahayaan kurang lebih sebesar ini. Terus ada meja buat preparation juga ya. Oh. Cukup ya Koro ya? Satu kulkas aja ya? Cukup ya. Cukup. Satu kulkas itu bisa 20 orang sih. Oh. Oke, ada termasuk microwave-nya, ada dispenser. Terus ada kulkas juga ya. Betul, kita juga. Ini penambahan ya? Betul, penambahan. Oh, Awalnya nggak begini. Oh. Awalnya cuma sampai sini kok? Sampai sini, cuman ini nggak ada jendela, nggak ada ini. Oh. Jadi ini bukan ruangan, ini teras. Oh, sebelumnya teras. Ini buat Iya. akses tangga aja. Jadi dia sebelumnya ada 2 tangga. Jadi tangga di depan satu, tangga di belakang satu. Tapi kita rubah semua jadi tangga depan satu. Satunya itu jadi tangga depan aja. Iya, akses tangganya agak bingung ya. Iya. Dari awalnya gini. Sebelumnya lebih aneh lagi tangganya. Oh. Dia ada dari atas ini, terus ini tangga yang ini, tapi yang lantai 3 tangganya muter begini. Oh. Jadi agak memusingkan lah tangga yang pertama. Ini baru dibenerin semua tangganya. Nah, ini dia bikin kayak gini nih, lorongnya juga sama, masih 60. Iya. Ih, yang nice tuh yang ini loh. Dia bisa bikin supaya nggak kelihatan. Kalau tempatku kan masih keluar-keluar gitu ya, jadi jalannya sempit. Ini nice idea sih, dibikin kayak gini. Nah, yang menarik ini ada layout yang sebelumnya. Dulunya jendelanya tuh semua kamar-kamar itu menghadap sini. Jadi dia nggak dapat jendela karena di bagian sebelah sini kan sudah ada bangunan. Terus sama si koroy ini dirubah semua di bagian sini. Semuanya dapat pencahayaan seperti itu ya? Betul. Sekarang dapat pencahayaan semua di lantai 2 dan 3. Oh. Hebat. Wih. Hebat ya, bisa ukuran 70 meter. Iya, ini tadi ada itunya ya, apa? Tempat sepatunya. Itu nyambungnya di bawah meja belajar di sini. Oh, iya. Ini lemarinya, semuanya gantung, dan ini bisa muat koper travel paling besar buat yang di bagian bawah sini. Nice sih, nice banget sih. Iya. Iya. Ini travel yang luggage size yang paling besar juga masuk. Ini kenapa dia lebih pendek ya, Wo ya? Kenapa? Kenapa dia lebih pendek ya? Sebenarnya memang lebih semuanya pendek nih. Oh, Ini kan dia punya apa namanya, dia ada pemipaan. oh pemipaannya di atas Iya, ya. betul. Iya. Iya, ini lemarinya. Wah, ini compact sih tapi nice banget tuh. Iya. Oh. Iya. Iya. Jadi semua lemarinya itu lemari gantung, lemari bawah, storage-nya sih sangat besar ya. Sama ada di sini juga. Di sini juga ada Kayak cermin. Filmnya Uncle John yang di Cina tuh. Dan yang menarik juga adalah kamar mandinya. Oh, Dia juga ada lemari begini. nice. Bangunnya di sini kayak. Bagus banget. Dibikin sampai full ya, keramiknya ya, ya? Betul. Keramik sini sama yang ini. Ini beli itu ya? Iya, ini beli PVC ya? di Tokopedia. Kena berapa kok? 2 juta. Ini 2 juta? Iya. Lebih mahal ini daripada ini dok? Iya. Ini 1,4 nih 2 juta. Jadi kemarin tuh sebenarnya ada salah satu alumni ya kok. Itu dari Bandung. Dia bikinnya tuh juga sama persis kayak gini. Tapi dia ukurannya 6,8. Nah, dia bikinnya itu nggak pakai dinding. Pakai kaca. Jadi kelihatan jadi kayak lebih lega lagi gitu loh. Sama dia. Wah, berapaan kenanya? Apa? Berapaan kenanya? Dia bisa sewain 2,5 juta. 2,5. 2,5. Oh, lebih mahal dong dari ini ya. Lebih mahal. Cuman dia bikinnya ini fullnya kaca gitu. Full kaca, jadi kelihatannya dikasih ini sih ada sunblast-nya juga. Terus habis itu di bawahnya masih kacanya kelihatan, atasnya kelihatan, tapi di tengahnya ini di sunblast gitu.
Menarik. Bikin. Itu menarik banget. Aku mau buat di Kemanggisan. Ah itu buat kayak gitu ya? Buat Iya. kayak kaca gitu? Iya, menarik sih. Iya. Tapi ini menangnya karena dia cahayanya besar. Sama dia juga cahayanya gede juga. Iya. Kebetulan dapat gede. Ini untung ya karena sebelahnya ini kan Warteg. itu ya, warteg dulu ya. Jadi nggak mungkin dia naikin ya. Iya. Ya. Sebelumnya dia ada sebelah kiri kan, jadi dia nggak dapet cahaya sama sekali. Iya benar. Pepetin sebelah kanan, semuanya kasih kaca full. Dan dia nggak, Kornya nggak bikin itu ya cahaya keluar ya? Buka, Hah? nggak boleh, nggak dapet izin dari tetangga. Oh, jadi dibiarin kayak gini aja. Iya, nggak boleh. Awalnya kita udah pakai cahaya keluar, tapi kan kena komplain. Oke. Iya. Tapi PR-nya adalah kalau bikin jendela adalah kayak gini nih. Iya, Hujan, lampias ya. lampias, Iya. kena ya, dalam. Ini nice loh dibikin gini. Ini sama suppliernya kok. Kenapa? Suppliernya juga sama. Sama suppliernya. Bagus ya. Yang bikin pintu ini, yang aku cerita. Yang kemarin Korea kasih aku desainnya itu buat desain yang mana? Itu yang Kemanggisan. Oh, itu Kemanggisan. Heeh. Oh. Ini aku suka nih kalau misalkan pakai kayu-kayu yang warna kayak gini nih. Jadi kelihatannya kayak lebih mahal gitu loh. Oh, dia pintar lagi. Di bagian bawahnya cuma dikasih mainan ini doang ya. Buat hemat biaya. Soalnya ini lantainya kan kita beli baru nih, keramik yang ini. Jadi nggak pakai yang keramik baru ya? lama, ini keramik baru. Jadi supaya lebih hemat keramik, cuma pakai triplek aja, itu semen aja sebenarnya belakang bawahnya. Ini sih yang bikin kelihatan mahal juga nih. Dipakai ini juga. Iya. Pakai bahan kayak gini. Iya. Lagi Nice. gitu. Dan ini lampunya juga kalau ini sorry ya. Nyalain ya. Sini. Jadi ada pencahayaannya. Dia ada beberapa cahaya sih. Ini Pak. Iya, ada lampu baca. Oh. Kira-kira begini. Terus komponen pentingnya juga dikasih cermin ini loh. Ini menurutku juga penting sih. Iya. Ini bikin jadi kelihatan agak lega nih gara-gara ada si cermin ini. Ini nice nih. Ini kursinya masih bisa masuk sini ya. Iya, AC-nya 1 PK. Tuh BK ya. Jadi lebih dingin lah, jauh. Ya pasti dingin sih kalau. Iya, dengan ruangan 7 meter. 7 meter AC 1 PK. Jadi dan tarikan listriknya kan juga nggak terlalu banyak jadi. Iya. Ini kurang 100 ya kasurnya ya? Ukuran 100 kali 200 ya betul. 200 ya? Iya. Ini kasur lipat soalnya ini sebenarnya nggak bisa muat, nggak bisa narik, nggak bisa ngangkat kasur. Terus? Jadi kita pakai harus kasur lipat yang itu, yang di vakum itu. Oh iya. Ini kalau dikeluarin kita juga nggak tahu gimana caranya. Lewat pintu juga udah nggak bisa, harus dipotong kayak. Iya udah sih. Iya. Iya, jadi harus sebenarnya yang agak susah itu adalah ngakalinnya ketika barang-barang ini masuk. Dan kita mahal di pembangunan renovasi itu adalah ketika kita ngangkat furniture-nya itu ke atas. Nah, dengan tangga sesempit itu, Iya. Mobilisasinya gimana dan akses depannya juga agak susah. Agak susah ya. Iya, jadi itu yang bikin mahal sih di renovasinya ini. Ini berarti dulu sebelumnya berapa kamar loh? Sebelumnya sekitar, seingat saya sih sekitar 10 ya. 10 ya? 10 kamar. 10 kamar. Soalnya lantai 1 dia bikin kantor dan laundry. Dia cuma kosan itu lantai 2 dan lantai 3. Oh. Nah, Terus habis itu diubah jadi 20 kamar. 20 kamar. Tapi ukuran kamarnya itu tetap sama, 7 meter juga sebelumnya. Sebelumnya lebih sempit lagi. Sebelumnya lebih sempit lagi. Karena belakangnya itu nggak dipakai sama dia. Oh. Belakangnya dijadiin kayak ruangan kamar mandi buat gosok-gosok aja. Iya. Agak kurang manusiawi lah. Tapi dia kamar mandi luar kan? Kamar mandi luar, benar. Ada 2 kamar mandi luar. Jadi tapi semua jongkok semua. Ini menariknya guys ya. Ini kamar ukurannya segini, jualnya 2,3 juta. Sebelahnya itu kamar yang lebih luas, jualnya 1,6. Dan yang di sana pindah ke sini semua. Jadi menarik banget sih. Iya. Fenomenal lah ya. Fenomena ya. Iya. Karena desainnya lebih bagus, lebih menarik. Terus habis itu kan pencahaya juga gede gini kan. Jadi lebih cakep lah. Oke. Ini yang lantai 3 sama kurang lebih. Sama kurang lebih. Tapi Sekalian kita mau lihat ke yang yang VIP dulu ya. Oh, ini yang VIP. Oh, kalau VIP dia bisa dapat space tambahan nih karena ada ininya nih. Iya, dan ini ya. di-share untuk 2 orang, 2 kamar.
satu yang ini dan satu yang ini. Oh gitu. Jadi ini untuk tas sepatu bersama. Oh berarti ini bangunannya letter L ya Bu ya? Betul. Oh ini gede ya? Sebenarnya nggak terlalu besar sih ya. Cuman ya. Wow. Iya. Nice. Habis berapa kok interior kayak gitu? Interiornya seingat saya sekitar 200-an semuanya buat kamar seluruh. Berarti per kamar 10 juta? 20 juta berarti. Iya sorry 400 jutaan. 400 juta ya, berarti 20 juta ya? Iya sekitaran. 20 juta udah termasuk ini semua customize ini? Iya udah termasuk ranjang juga, cermin semuanya. Wah murah banget ya? Iya. Sama renov total habis 1 M lah. Total lebih 1 M? 1 M lebih. Wow. 1 M sekitar 1,06. Kemarin waktu belinya di angka 1,5an. 1,5 ya? Iya. Gila guys, rumah di daerah Selipi dapat 1,5 udah jadi kos-kosan. Iya. Jadi ini bener-bener murah banget waktu dia Koroy ambil ini, karena memang kondisinya 3 meter itu orang nggak nganggep properti yang kayak gini itu laku gitu. Jadi memang dijual sangat-sangat murah sekali. Betul. Kemarin tuh sempat banyak yang lihat juga properti ini, terus banyak yang keluar juga setelah itu. Soalnya karena dianggap 3 meter sini daerah kosan. Iya. Kiri, kanan, semua belakang, depan tuh semua kosan semua. Betul. Jadi ketika dia 3 meter mau dibuat apa mereka pikir. Dan di sini juga sebelumnya disewakan dengan harga 600.000. Itu pun kadang ada orangnya, kadang nggak ada. Dan emang ditelantarkan sih. Posisinya tidak terurus sama sekali sih. Iya. Cuman di sini kita taruh desainnya, ini agak miring jujur aja. Iya ya, miring ya. Kalau kita mau ngomong, nah ada lubang di situ. Pantesan dikasih boneka ya? Iya, ada lubang di situ. Jadi sebenarnya nggak 100% sama. Iya. Ini bukan boneka dari sini loh? Enggak. Bukan. Tapi ini di sini lebih banyak lagi. VIP itu dia lemarinya lebih besar karena ada lebih banyak ya. Iya. Dan ini lacinya juga full. Nih guys, jadi kalau properti itu ya di tangan orang yang tepat bisa jadi sesuatu nih. Kalau enggak kan cuma 600.000, pengelolaan setiap hari operasional juga rugi. Tapi sekarang udah bisa jadi 2,3 juta sebulannya. 20 kamar loh. Tuh. Juga VIP sama yang tadi tuh bedanya di kacanya juga. Kacanya ini dapat yang full body, yang tadi cuma yang di meja. Iya. Di sini kan nggak ada kaca di meja, tapi dia ada lemari di atasnya. Jadi secara storage ini lebih besar daripada yang standar. Ya, kamar mandi lebih sempit sih daripada yang standar. Tapi sudah ada water heater, udah lengkap semuanya sih. Tapi aku ngerasa homey banget loh. Kayaknya ngebedain karena dia dari cermin deh. Ya karena aku ngerasa kalau di tempatku nggak gitu sebesar ini. Padahal ukurannya mirip-mirip sebenarnya. Tapi kayaknya karena ada cerminnya ini loh, bikin jadi kayak suasana lebih lebar juga, lebih luas juga. Ya bener sih. Cermin tuh juga kita custom sih. Nice loh, dia punya pemakaian buat ininya juga lengkap ya, bisa ditarik, bisa dibuka ya. Tuh, rapi banget sih. Nah, sekarang kita coba ke lantai 3-nya nih. Ya. Lantai 3-nya ada apa kok? Ada ruang bersama sama kamar juga sih. Ini ruang bersama aja sih. Ini ruang bersamanya aja. Iya. Tapi kalau sore bagus, dapat pencahayaan dari roster. Terus dia dapat pemandangan juga, cahayanya juga oke sih. Wah ini bagus sih. Ini penting ya buat teman-teman ya, dikasih roster ini. Setiap kos-kosanku sekarang udah dibikinin kayak gini semua nih, ada roster-rosternya sini. Iya. Supaya ada pencahayaan dari depannya juga. Tapi masalah utama dari roster itu ternyata adalah tampias. Betul, makanya kita kasih tambah mika lagi di depan. Oh, dikasih mika lagi ya depannya ya. Ini baru hebat. Kita banyak belajar juga sih sama teman-teman ya dari alumni. Jadi bukan dari mereka aja yang belajar dari aku, tapi aku juga belajar dari mereka. Oh ternyata bisa ya bikin kayak gini gitu. Unik. Jadi alumni ini ya kadang-kadang tuh punya ide-ide yang lucu-lucu gitu. Di lorong dibikin lebih sempit lagi, terus ini dibikin pencahayaan lagi. Ya ini untuk toren semuanya. Toren semua ditaruh sini semua. Betul. Kalau ini kita minimalisir ini sih. Konstruksi kemarin bener-bener udah pakai apa yang ada dimanfaatin, nggak mau keluar biaya lah, nggak terlalu banyak. Kemarin target ini tuh saya 700 juta. Oh, konstruksinya.
furniture 400-an. Oh. Jadi 700 plus 400 itu jadinya. Gila teman-teman, murah sekali ya. Bangunan kurang lebih cuma 1,5, terus dia renovasi segala macam, tambah interior isi cuma 1,1, 2,6, tapi dia bisa dapat kos-kosan 20 kamar, harga sewanya 2,3 juta. Gila, ini ya kebang aja udah tutup mata untuk bisa nyelesain ini semua. Itu ya. Kemarin akhirnya pakai perbankan juga tuh? Kebetulan enggak sih. Yang ini enggak ya? Tapi kemarin sempat tanya appraisal bank, itu di angka 4, cair 3,5. Sudah dapat bisa pencairan sampai di 3,5. Karena apa? Karena sudah ada value-nya, sudah jadi bentuknya udah bagus gitu. Ini yang namanya beli propertinya nggak pakai modal sama sekali, karena posisinya uangnya bisa ditarik lagi. Itu. Ini di lantai atas nggak ada apa lagi ya? Nggak ada apa-apa, udah selesai sih di sini. Mantap, mantap. Nah ini kok ada sedikit apresiasi buat Koray, kita akan hadiahin barang-barang senilai 10 juta Koray. Thank you, thank you, thank you. Jadi buat teman-teman yang sudah ikutan workshop, itu kan bayar kurang lebih juga 10 juta. Nah sekarang kita lagi ada hadiah untuk teman-teman yang berhasil dan mau direview kos-kosannya. Untuk itu kita langsung kasih aja barang-barang yang bersangkutan sama kos-kosannya, yaitu adalah Meval. Nah, gitu. Ini Koray. Jadi ini bisa dipakai buat pemanggisan untuk mengurangi biaya konstruksinya Koray. Makin murah nih ya, pemanggisan ya. Iya. Ya, thank you, thank you, thank you. Ini juga kebetulan aku kos-kosan semua juga udah pakai Meval semua. Dia lengkap banget Koray. Mau yang ukuran yang 11 watt ada, yang 18 watt ada, terus juga lumensnya itu bisa di customize, warna-warnanya ada macam-macam. Dan kita hampir sebagian itu kos-kosannya kita yang baru-baru udah pakai si Meval juga, karena ternyata yang Meval ini juga dari alumni juga. Jadi kalau misalkan mau kontak mau segala macam itu jauh lebih gampang karena dia dalam satu grup juga. Wah, hebat, luar biasa, luar biasa. Boleh Nanti di bawah juga masih ada banyak, karena yang aku bawa cuma sebagian. Siap. Tapi ini bisa dipakai ya. Ini ada switchnya, ada soketnya, ya, terus habis itu downlight juga ada ya. Solar footlightnya juga ada, udah lengkap semua. Mantap nih, ada solar footlights ya. Mantap. Thank you Koray. Iya, thank you Bang. Waktunya udah di review ya. Iya, sama-sama. Oke, thank you Koray buat waktunya. Kita udah nge-review satu kos-kosannya yang sudah dibangun dan sudah existing, sudah jalan juga. Dan kebetulan ini kita dapat kesempatan untuk ngelihat loh. Padahal kan kalau teman-teman tadi lihat itu sudah ada isinya sebenarnya. Ya, udah full. Tapi udah diminta izin sama orangnya untuk kita reviewin sebentar aja. Jadi thank you buat Koray buat waktunya. Ya, kita sama. hoki banget bisa liatin kos-kosannya ini. Kita juga jadi belajar banyak. Dan semoga teman-teman juga bisa terinspirasi dan banyak orang-orang yang akhirnya punya kos-kosan juga. Sama yang terakhir, Koray mungkin ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton? Ya, kalau mau buat kosan mungkin kalau kita terlalu banyak mikir, kadang-kadang jalanin dulu aja. Mungkin nanti kadang-kadang sesuatu yang mustahil itu kalau kita pikirkan itu akan lebih efektif ketika kita udah ngejalanin. Jadi kalau kita terlalu banyak planning, ujung-ujungnya nggak jadi, mendingan kita jalanin dulu aja semaksimal mungkin dan manfaatkan apa yang orang lain nggak bisa terapkan, tapi bisa terapkan di tempat kamu, gitu aja sih. Mantap. Thank you Koray buat waktunya. Iya, sama-sama. Thank you. Sama-sama.